Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas mini PBL, kriptografi yang dengan Pak Hamdani Arif selaku manajer proyek. Untuk anggota kelompok, yang pertama Dimas Filza Ramadan, kemudian Naufal Fajari, dan Irfan Kurnia. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kriptografi. Kemudian teknik yang kami gunakan, selanjutnya source code transposition cipher, serta penggunaan program yang kami buat. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Apa itu transposition cipher? Transposition cipher adalah salah satu teknik pengekskripsian pesan dengan cara mengubah urutan huruf-huruf yang ada di dalam plain text menjadi ciphertext dengan cara tertentu agar isi dari pesan tersebut tidak dimengerti kecuali oleh orang-orang tertentu. Algoritma transposition cipher ada 5, yaitu relevant cipher, root cipher, dan Minkowski transposition, columnar transposition cipher, dan simple columnar. Untuk algoritma yang kami gunakan yaitu simple columnar. Algoritma simple columnar adalah teks yang dimasukkan akan berbentuk matriks dengan banyak kolom sesuai dengan panjang kunci, kemudian teks tersebut akan ditranspos, yaitu merubah baris menjadi kolom dan sebaliknya. Untuk decryptnya yaitu melakukan transpose kembali sehingga mendapat plain text kembali. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Naufal Fajari. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source kodenya. Di sini yang pertama kita import semua modul yang dibutuhkan seperti NumPy, tkinter, SYS, time, pil, string, dan kemudian kita membuat fungsi encrypt yang akan mengambil pesan beserta key berdasarkan inputan user di kolom teks GUI. Jika panjang pesan modulus kunci tidak sama dengan 0, maka panjang baris adalah panjang pesan dibagi kunci plus 1. Sedangkan jika panjang pesan modulus kunci sama dengan 0, maka panjang baris adalah panjang pesan dibagi kunci. Untuk kolom baris adalah kunci dikali dengan baris. Selanjutnya, jika panjang pesan lebih kecil dari jumlah kolom baris, maka teks akan ditambah dengan karakter add. Selanjutnya, variabel z akan menyimpan teks normal dalam bentuk matriks dengan banyak baris sesuai kunci, dengan kunci sebagai baris dan variabel baris sebagai kolom. Kemudian variabel y akan menyimpan hasil transpose dalam bentuk list. Terakhir, kita melakukan perubahan dari bentuk list ke teks biasa, yang sekarang udah menjadi ciphertext. Untuk fungsi decryptnya sama dengan encrypt, bedanya ketika reset variabel baris akan jadi baris, dan kunci sebagai kolom. Kemudian jika ada karakter add dalam list, akan langsung dihapus sebelumnya diubah ke bentuk plain text. Selanjutnya, fungsi open file. Kita menggunakan modul file dialog, kemudian file yang dipilih akan dibaca dan ditulis ke dalam kolom teks. Kemudian fungsi encrypt input, dia akan membaca teks yang ada pada kolom plain text dan membaca kunci yang ada pada kolom kunci. Dan dia menjalankan fungsi encrypt sebelumnya. Untuk fungsi decrypt input, sama seperti encrypt input, dia membaca teks dari kolom ciphertext dan yang dijalankan adalah fungsi decrypt. Kemudian membuat fungsi save file di sini kita memakai modul file dialog lagi, kemudian menulis berdasarkan hasil encrypt ataupun encrypt. Kemudian fungsi reset untuk menghapus semua teks yang ada pada kolom plain text, ciphertext, dan kunci. Kemudian fungsi exit untuk menutup program. Dan selanjutnya untuk GUI akan dijelaskan oleh rekan saya, Irfan Kurnia. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Naufal yang telah menjelaskan kode sebelumnya. Pertama, kita bikin dulu window GUI-nya untuk tampilan GUI-nya nanti. Kemudian window.wm_item photo untuk merubah icon default signature-nya. Selanjutnya mengatur tampilan window-nya seperti title dan ukuran window-nya. Kemudian membuat kanvas untuk membentuk garis ataupun kotak pada window-nya. Selanjutnya mengatur background maupun logo yang akan kita letakkan di window GUI-nya. Kemudian kita membuat fungsi hitam dan putih yang berfungsi untuk warna background-nya. Kemudian membuat fungsi Irfan, Naufal, dan Dimas untuk nge-print nama anggota kelompok pada GUI-nya. Kemudian ada fungsi about. Selanjutnya kita membuat tombol menu. Di sini ada menu background, group members, dan help. Pada menu background ada pilihan black untuk menjalankan fungsi hitam dan white untuk menjalankan fungsi putih. Pada menu group members ada pilihan Irfan untuk nge-print nama lengkap, NIM, dan kelas dari Irfan. Kemudian ada Naufal untuk nge-print
nama lengkap, NIM, dan kelas dari Noval. Selanjutnya ada Dimas untuk ngeprint nama lengkap, NIM, dan kelas dari Dimas. Kemudian pada menu help ada pilihan about dan exit. Selanjutnya membuat kolom teks. Selanjutnya membuat kolom teks untuk plain text dan tipe. Kemudian kami membuat button untuk masing-masing fungsi. Terakhir kita bikin window .main loop agar programnya terus berjalan sampai program ditutup. Berikut hasil program kami. Nah, ini adalah tampilan awal ketika program dijalankan. Kemudian ketika background ganti jadi hitam, maka backgroundnya akan berubah jadi hitam. Selanjutnya di group member, ketika kita klik event, maka di bawah akan muncul nama lengkap NIM beserta kelasnya. Selanjutnya menu help, kita klik about, akan muncul sedikit tentang pembuatan program ini. Selanjutnya, untuk melakukan encrypt, kita masukin plain text-nya di kolom plain text, kemudian masukin kunci, kemudian klik tombol encrypt, maka hasil decrypt-nya akan muncul di kolom ciphertext. Selanjutnya, untuk melakukan decrypt, kita masukin dulu ciphertext-nya di kolom ciphertext, masukin kuncinya, kemudian kita klik decrypt, maka akan muncul hasil plain text-nya di kolom plain text. Untuk melakukan import plain text juga bisa kita klik tombol import plain text, kemudian pilih file yang kita encrypt maupun decrypt. Juga kita juga punya tombol save plain text maupun save ciphertext untuk menyimpan hasil tersebut. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.